semua usaha gua akhirnya. Jadi kan mau kerja di sini katanya mau jadi butuh uang, mau jadi asisten rumah tangga. Motivasi dulu, Pak. Oh iya, dah kerja ya. Aku dia. Oke, Bikin gini aja tapi sampai 6.100.000 orang loh. Luar biasa ya. Kalau dia udah FYP dan branding personalnya bagus, biasanya dia akan terkenal, Kak. Makanya banyak pembisnis yang menggunakan TikTok zaman sekarang, apalagi yang milenial, karena mereka tahu sekalinya naik pasti akan naik gitu. Oke. Kak Indra kan ada juga contoh ini lagi Kak Sari, contoh konten lain. Kalau ini kan contohnya di pamer ya tadi ya, show off. Mungkin Kak Sari bisa kasih contoh lagi sebagai benchmark untuk kita. baju raja bekas deh kalau nggak, atau Kedas Beauty aja, Kak, Kedas Beauty. Oh, Kedas ya. Oh ya, Kedas itu juga ini ya. Indonesia ya. Itu saya juga ngikutin Kedas Beauty dari awalnya juga. Nah, dia ini drama yang menurut saya paling naik, Kak Indra. Karena apa? Dramanya pamer. Gitu. Oke. Dramanya pamer. Ininya official akunnya apa nih ya? Coba kita cari. Kedas. Ini banyak sekali ininya nih. Nah, ini contohnya ya. Ini orang yang bikin tapi nih. Yang mana nih Kak Sari contohnya? Aduh, banyak banget ya, Kak. Banyak banget ya. Pertama kali dia mulai itu pamernya duit sih, Kak Indra. Oke. Nah, ini Kak Indra sebenarnya kuncinya saat udah FYP dan dia terkenal. Nah, dia enaknya. Dia mau niche-nya ntar berantakan tetap FYP. Kalau personal brandingnya udah naik. Kalau dia udah FYP dan udah centang biru, biasanya dia bikin konten apa aja naik. Gitu. Tapi di awal niche-nya harus sama. Gitu. Untuk di awal, untuk konsisten. Tapi biasanya kalau personal brandingnya udah naik, kayak artis lah, ngapain aja juga viewersnya banyak. Gitu. Itu salah satu enaknya di TikTok seperti itu juga kan. Dulu di awal pertama kali pamer uang juga sih, pamer-pamer uang gitu kan. Lebih seperti itu. Penting kuncinya konsisten ya teman-teman ya. Kuncinya konsisten. Konsisten nih, benar-benar. Oke, ada lagi nih Kak pertanyaan. Kak, Kakak buat videonya langsung edit di TikTok atau diedit dulu di luar aplikasi TikTok? Kalau untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tools di TikTok mudah digunakan tidak, Kak? Untuk TikTok malah menurut saya paling gampang sih, Kak. Jadi saya langsung ngedit di TikTok, karena di TikTok itu nanti tinggal milih nih mau lagunya lagu apa, terus pengen dipakein kata-kata, nanti ada tulisan edit dan terapkan. Nah, itu teman-teman bisa pakai yang terapkan. Nanti diterapkan itu video ketikannya atau tulisannya pengen ditaruh di jeda berapa waktu, itu bisa. Misalnya pengen di awal doang nih, misalkan di awal, wow, cuman gara-gara pakai krim ini jadi glowing misalnya. Nah, itu hanya di awal. Next-nya gimana nggak glowing, coba orang krimnya bla bla bla, itu bisa diterapkan waktunya juga gitu. Diedit tulisannya kecil gede segala macam, kuning segala macam juga bisa. Pakein sampul juga bisa gitu. Seperti itu kan, Indra. Bisa sih. Oke, berarti langsung di aplikasinya aja, Kak ya? Iya, langsung di aplikasinya. Gampang sih, Kak Indra, dia udah banyak pilihan. Kayak Instagram juga sih, nggak beda jauh. Instagram, Facebook, hampir sama persis. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, Kak Sari, anak saya sudah di-endorse 6 produk. Wah, ini... Oh, mantap. 6 produk berarti ini ya, glowing nih berarti. Bagaimana caranya agar ditambah endorse-nya di TikTok ini? Terima kasih. Agar ditambah endorse TikTok-nya ya. Nah, untuk endorse TikTok-nya, ada lagi yang nanya, ntar lu ya, satu-satu. Nah, untuk di endorse TikTok-nya biasanya tergantung nih. Nah, biasanya kalau misalkan, kalau Sari itu seringan dapat endorse-annya gini, Kak Indra, dari Credible, atau dari TokTok, atau dari aplikasi-aplikasi yang dia lebih personal tentang bisnis gitu. Nah, kalau Sari nggak selamanya gitu, cuman beberapa hari atau sebulan keep, hapus, karena biasanya nggak sesuai niche, bisa memberantaki si niche si TikTok tersebut gitu. Jadi mungkin kontraknya sebulan atau apa. Nah, kalau dia pengen anaknya terus-terusan di endorse gitu, itu kuncinya satu sih, bikin value-nya kalau dia dari hasil TikTok-nya
itu membanjiri produk si endorsan tersebut gitu. Nah, nanti minta aja testimoni sama yang sebelum-sebelumnya udah pernah di-endorse buat bukti kalau endorsannya naik gitu. Bisa bantu naikin pembelian si yang endorse gitu sih Kak Indra. Biasanya orang yang bakal endorse lagi atau banyak orang-orang ikutin kalau hasil endorsannya terjamin gitu. Jadi memang harus ada buktinya dulu ya, bukti Ya. bahwa kita sebagai endorser bisa menaikkan value. Sama lah kalau kayak saya juga pilih influencer yang sesuai dengan needs atau tujuan atau goal dari keinginan kita, dan harus influencer ini menaikkan omset ujung-ujungnya. Benar ya Kak Saria? Ya. Karena kebanyakan orang suka salah ngendorse ya Kak. Dia punya tapi ngendorse ke influencer yang fashion. Aduh, nggak nyambung. Gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan, Kak, untuk pertama kali main TikTok, sebaiknya kita bikin video yang pakai copywriting, nggak jualan produk dulu tadi ya, convert selling, atau langsung taruh produk kita di TikTok Shop, keranjang kuning. Kemungkinan FYP-nya gimana, Kak? Nah ini, mau langsung hard selling atau kita pertama soft selling dulu aja nih, Kak Sari? Oke, kalau teman-teman udah punya branding personal yang kuat, itu mau hard selling nggak apa-apa Kak Indra. Tapi kalau belum, cobain cover selling dulu dengan copywriting yang benar, gitu ya. Karena kalau personal branding kitanya nggak tinggi, kita mau jualan apapun nggak ada yang lirik teman-teman, gitu. Jadi makanya kalau bisa bikin 2 TikTok pribadi dan TikTok bisnis gitu ya. Nah nanti kan kita nggak tahu nih siapa yang naik, entah ke bisnis kita atau TikTok kita. Sebenarnya dua-duanya menguntungkan karena kalau orang-orang TikTok bisnis kita yang naik, otomatis kita juga terbranding. Kalau kita yang terbranding, TikTok pun naik. Makanya saya lebih suka banyak TikTok seperti itu Kak Indra. Gitu. Bantu. Jadi lebih baik kita punya beberapa akun TikTok, jadi supaya banyak pilihan juga mana yang akun TikTok buat hard selling, mana yang kita pakai convert selling aja. Ya. Itu ya. Karena kita tahu FYP sebenarnya teman-teman. TikTok nggak pak. Oke, seru sekali nih. Oke, silakan teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Ini karena topiknya menarik sekali dan relate sekali dengan kondisi saat ini ya. Orang kebanyakan sudah Facebook tetap, Instagram juga tetap, begitu ada TikTok muncul, orang mainnya TikTok. Apalagi generasi alpha. Di tempat saya tuh Kak Sari, banyakan anak SMK, mainnya mereka sudah nggak main Facebook lagi. Mainnya apa? Mainnya TikTok. Wah. Iya benar Kak. Ada yang karena apa? Mereka ternyata main TikTok juga. Dan kaum generasi atas, kolonial nih, gimana tuh Kak? Apakah masih bisa mengikuti dengan konten-konten TikTok sekarang? Kalau mau bikin konten TikTok nih? Masih banget. Masih banget ya? Karena aku yang Mayasa ini kan partnerku udah ibu-ibu anak 2 ya Kak ya. Ibu-ibu tapi bisa kok naik gitu kan. Jadi nggak masalah sebenarnya, nggak masalah umur. Yang penting TikToknya menarik, copywritingnya bagus, cover sellingnya oke, nggak masalah sih gitu. Pasti dapet gitu. Karena nggak ngeliat umur TikTok ya. Yang udah ding mengoreng aja umurnya udah berapa itu kan. Terus yang ketumpahan cendolnya ibu-ibu kan. Gitu. Benar-benar. Ya udah ding mengoreng itu sempat viral luar biasa ya. Sampai dijadikan duta kuliner Bandung tuh ya. Luar biasa. Oke, Kak, di saat pandemi seperti sekarang TikTok sangat membantu ya, Kak? Sangat. Karena emang bisnis saya naik semua dari TikTok. Saat orang-orang TikTok tutup buku, saya buka buku, teman-teman. Gitu ya. Saat orang-orang pada dulu karena awalnya mungkin TikTok itu awalnya kan niche-nya terlihat jelek ya. Jadi orang jarang yang mau ya Kak Indra ya. Tapi saat sekarang udah TikTok udah banyak banget yang untuk jualan, emang agak sulit untuk FYP memang. Kalau untuk jualan itu emang persaingannya agak ketat, tapi nggak ada yang menutup kemungkinan kalau bisa naik gitu. Karena tadi saya bilang bos milenial aja dalam 2 minggu
langsung bisa FYP dan ngalahin sama pengguna TikTok lama. Jadi nggak masalah sih gitu. Sangat bagus. Enaknya gratis sih, cuma modal kuota aja. Dan kayak kita main sosmed Kak Indra. Jadi happy gitu ya, happy gitu. Nah, cuma teman-teman ini ya Kak Indra, tools biar teman-teman konsisten buat TikTok-nya. Biasanya orang malas bikin TikTok itu karena mereka bingung mau bikin konten apa. Biasanya kalau sehari kan 8 TikTok ya Kak Indra tuh pusing. Nah, itu biasanya udah sehari atau 2 hari sekali. Biasanya kalau lagi FYP gede-gedean, nggak masalah nih 2 hari 3 hari nggak bikin TikTok karena lagi FYP gitu kan. Tapi kalau untuk awal itu kalau bisa sebulan teman-teman punya jadwal TikTok, bikin konten TikToknya di jadwal. Misalnya hari ini Tools pengen bikin nasi goreng gitu kan. Terus besoknya Tools bikin masakan apa, besoknya apa lagi. Nah, jadi teman-teman gak akan pusing saat bikin konten. Nah, kalau bisa sekali bikin konten itu langsung 3. Jadi 3 hari ke depan teman-teman gak usah bikin konten. Itu nanti bisa disimpan di draft Kak Indra. Ada draft untuk penyimpanan. Jadi ntar teman-teman tinggal posting aja di hari keduanya. Ntar hari ketiga posting. Nah, berarti ntar hari keempat tinggal bikin lagi konten yang udah disiapkan. Seperti itu Kak Indra. Oke, jadi bisa nabung konten nih teman-teman. Begitu ada ide, inspirasi yang banyak, kita buat saja sebanyak mungkin. Nanti ketika sudah mau posting, ya kita postingnya bertahap. Ingat, sekali lagi kuncinya yang Kak Sari sampaikan, konsisten, di mana-mana konsisten. Ya, beberapa pertemuan kita sebelumnya juga mau banjir order dari marketplace, kemudian dari YouTube, ya harus tiap hari konsisten posting. Nah, sama di sini TikTok kita minimal 1 sampai 3 video saja. 15 detik kan nggak begitu lama ya. Iya. Sekali. Oke. Konsisten. Nah, ini lanjut lagi nih Kak Sari, kalau sudah FYP, kira-kira bisa berapa lama Kak bertahannya ini? Kalau udah FYP biasanya nggak nentu ya Kak Indra. Aku aja ada TikTok yang sampai sekarang yang tadi 2 miliar itu sampai sekarang masih ada yang nge-like, yang komen juga masih. Jadi dia nggak sehari 2 hari kayak Instagram, dia terus menerus sih Kak Indra. Cuma medanya agak menurun aja gitu. Karena kan ada yang FYP terbaru lagi, seperti itu. Enaknya gitu sih. Dan TikTok yang lama kita juga ikutan naik, karena kan orang kepo-kepo juga. Betul. Jadi orang begitu FYP pasti tuh kemungkinan besar kalau saya lihat pasti lihat masuk ke akun utamanya. Iya, benar. Lihat scroll, wah dia videonya banyak juga ya, sehingga apa tadi terdongkrak video-video yang lama itu terdongkrak naik. Bisa jadi FYP lagi ya. Ya manusia identik kepo Kak Indra. Betul sekali. Oke teman-teman kalau bikin TikTok ambil emosinya teman-teman. Itu paling cepet sih bikin orang pengen nonton TikTok kita. Gitu. Bangun emosi, kata-katanya bikin benar-benar sekepo mungkin kebelet mereka nonton TikTok kita gitu. Sama kayak teman-teman punya teknik untuk orang kebelet transfer gitu kan. Sama, kita juga harus punya teknik di sini gimana sih biar orang tuh nonton TikTok kita. Nah, kalau aku Kak Indra biasanya setiap pagi itu share di WA, share di Instagram pribadi, share di Facebook, di semua saya share biar semua orang akan biasanya ada lah manusia-manusia yang kepo ikut ngelihat TikToknya kita gitu pasti. Nah, itu sangat ngebantu. Dan atau teman-teman bisa kalau saya minta tolong tim saya tiap pagi khusus TikTok yang jualan, itu mereka masuk ke grup-grup bisnis Kak Indra. Nah, ini teman-teman bagus banget ya. Buat jualan ini bagus banget. Jadi hasil TikToknya teman-teman itu bisa teman-teman masukkan grup-grup bisnis. Misalnya contoh, kalau saya kan ada pecinta pedas ya. Jadi tim-tim saya itu saya suruh masuk ke grup-grup pecinta pedas. Nah, itu nanti mereka akan nge-share tentang video sambal. Nah, itu juga cukup naik karena orang langsung ke TikTok video sambal, terus nanti order langsung dari situ, segala macam gitu. Jadi di-share-share lagi kuncinya ya, share-share lagi gitu. Share pribadi gitu. Oke, kemudian ini ada lagi nih Kak Sari, kasih tips dong Kak, konten planner per minggu atau langsung untuk 1 bulan untuk semua channel promosinya. Maksudnya nyusun jadwal dan persiapan konten promosi online. Ini tadi Kak, kira-kira dari untuk newbie nih Kak, bagusnya bagaimana Kak? Kita langsung bikin banyak, di postingnya bertahap, atau bagusnya menurut Kak Sari untuk newbie pemula bagaimana Kak? Untuk pemula malahan harusnya full 30 hari. Full 30 hari ya? Dia bikin seminggu, di minggu selanjutnya akan malas saat dia tahu
TikToknya nggak ada yang FYP. Oke. Jadi gitu. Ya, karena ada yang namanya emosi dia kalau pas nggak FYP udahlah malas gitu. Udah pas banget lagi kontennya habis seminggu gitu kan. Nah, TikTok Betul, kan malas. betul, betul. Tapi kalau bisa bikin 30 hari dan sekali bikin biasanya dibikin draft aja banyak biar nggak capek teman-teman. Karena kadang suka bikin konten itu butuh mood yang sangat besar sama Kak Indra. Makanya saya bikin konten itu saya jadikan kecintaan, saya jadikan hobi gitu. Jadi aktif sih terus gitu konten. Gitu. Oke. Hari. Keren. Jadi memang sebagai content creator nih, kita harus banyak inspirasi ya, Kak Sari ya. Bagaimana, makanya harus, kalau mentor saya juga sering mengatakan, jalan-jalan. Jalan-jalan tujuannya bukan untuk shopping saja, tapi cari ide, cari inspirasi. Sama seperti teman-teman malam hari ini, malam minggu, meluangkan waktunya, menginvestasikan waktu untuk belajar bisnis bareng SKI, rahasia strategi marketing TikTok. Ini untuk dapat knowledge, pemahaman, inspirasi mengenai TikTok. Ini keren sekali ya. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada 1-2 pertanyaan terakhir dari teman-teman sebelum nanti closing statement dari Kak Sari. Silakan. Ini materinya sangat menarik sekali dan teman-teman sangat antusias sekali mengenai konten-konten TikTok marketing. Silakan, 1 atau 2 pertanyaan lagi mungkin. Tadi udah dikasih tahu tuh tips-tipsnya harus konsisten ya. Nah, setelah 30 hari nih Kak, kita kalau nggak upload lagi setiap hari, apakah nggak apa-apa atau tetap harus terus setiap hari kita bikin konten terus gitu Kak? Kalau bisa setiap hari Kak Indra. Setiap hari ya. Tapi biasanya kalau FYP 2 hari 3 hari kita nggak posting nggak masalah. Tapi kalau FYP kita posting biasanya kecipratan yang baru kita posting. Gitu. Kalau bisa sih posting gitu. Oke. Jadi tinggal ini ya. Nah, kalau untuk konten sendiri Kak Sari, biasanya ide-idenya dapatnya dari mana Kak? Ide-ide. Kalau konten, kalau kayak bos milenial saya suka lihat inspirasi sih Kak, tapi nggak nyontek 100%. Tapi kalau kayak warung sambal, kayak stylist Balamar tuh bikin sendiri, kayak Mayasa juga bikin sendiri gitu. Karena kadang kalau nyontek persis gitu nggak bisa naik sih Kak, nggak tahu kenapa. Tapi kalau hashtag sama si soundnya bisa naik gitu. Nggak masalah ya. Jadi konten kita boleh amati, tiru, kita harus jangan langsung blek gitu, tapi harus M-nya modifikasi ya. Jangan 100%, tapi kita rubah lah, ada perbedaan dengan konten FYP yang orang sudah bikin sebelumnya. Mungkin gitu ya Kak Sari ya tipsnya ya. Karena biasanya banyak nih ngikutin yang centang gitu kan, ngikutin ternyata fans-fansnya nggak suka, kita kena report kan, terus ban. Oke. Iya. Naik sih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih mungkin dari Kak Imam, TikTok sama Reels IG, ini yang terbaru ya. Works yang mana Kak yang lebih bekerja, yang lebih bagus, kira-kira menurut Kak Sari gimana Kak? Kalau aku masih cintanya sama TikTok sih Kak, karena nyoba beberapa kali naiknya agak susah, karena dulu niche IG aku itu dulu bukan IG bisnis ya, bukan IG tentang motivasi, itu dulu IG tentang pribadi gitu ya Kak ya. Jadi berantakan ya dari awalnya. Jadi IG Reels-nya ya aku nyoba tuh sekitar hanya 1.000 view aja, 1.000-1.500 view untuk IG Reels-nya. Gitu. Kecil sih Kak gitu. Tapi buat teman-teman kalau misalnya IG Reels-nya nih kayak partner saya, dia bikin Instagram baru, masih kosong, tapi followers-nya dia udah ada sedikit. Nah, terus konsisten nih niche-nya dari awal sama, itu biasanya naik juga Kak, karena partner-partnerku ada Kak Ali dan Kak Ferdi Chow tuh semua konten yang dulunya dihapus sama dia, dia bikin lumayan sih sekitar 4.000, 5.000 mah ada yang ngelihat, cuman nggak secakep TikTok sih. Untuk sekarang masih TikTok sih yang paling menurut saya tinggi ya. Gitu, karena sekarang yang saya perhatikan IG Reels itu yang view-nya tinggi-tinggi yang artis-artis Kak, atau ya yang saya perhatikan gitu. Oke, nah ini terakhir nih, Kak Sari, bisnisnya banyak sekali nih. Apakah semua produk menggunakan promosi utama dengan TikTok atau disesuaikan jenis produknya, barang atau jasa? Kalau Kak Sari ini
fokus di TikTok aja atau ada main FB, main Instagram, main marketplace? Dulu pertama kali semua aku mainnya TikTok Kak, dari awal. Benar-benar pure TikTok. Sekarang nyoba FB Ads, cuman jadi ada perbedaan. Kalau FB Ads itu kan berbayar, cuman dia enaknya tertarget ya teman-teman. Sebenarnya ada plus minusnya semuanya. Kalau TikTok dia pertama nggak berbayar, modal kuota aja, terus mengalir terus kalau lagi FYP gitu. Jadi sekarang saya nyoba semua sih Kak, gitu. FB Ads saya jadi coba semua. Tapi buat teman-teman yang belum punya modal, pengen nyoba buat yang gratisan dulu, boleh coba IG Reels, TikTok, boleh gitu. Oke, Karena jadi banyak pakai yang gratisan dulu aja ya. Nanti kalau ya, sudah ada income masuk penjualan, nah teman-teman kalau mau coba pakai ads juga diperbolehkan, nggak masalah. Tapi untuk awal dari mentor-mentor juga Kak Sari menyarankan untuk pakai yang organik dulu aja. Kita kerja keras, keringatan, konsisten, pasti ada hasilnya. Ya. ya. Oke, Kak Sari, seru banget nih pembahasan kita mengenai rahasia strategi marketing TikTok pada malam hari ini. Tidak terasa udah 1,5 jam nih bincang-bincang bersama dengan Kak Sari. Thank you banget nih Kak Sari sudah meluangkan waktunya belajar bisnis bersama SKI. Mungkin sebagai closing statement, Kak Sari ada memberikan motivasi nih buat teman-teman member SKI bagaimana nih Kak Sari memulai supaya teman-teman bisa action, praktek, memulai usaha dengan dari TikTok marketing medianya. Silakan Kak Sari. Mungkin untuk teman-teman, statement terakhir dari saya adalah, ini sih rumus saya Kak Indra, jadi harus punya mimpi. Nah, mimpi tersebut dibuat planning, nanti kalau udah dibuat planning, lakukan action, setelah lakukan action teruslah konsisten, mimpi teman-teman pasti jadi nyata gitu. Jadi mimpi dulu nih yang tinggi, punya tujuan, dibuat planning dulu nih untuk mencapai mimpi tersebut harus seperti apa, lalu lakukan action terus-menerus dan lakukan secara konsisten, pasti mimpi itu menjadi nyata. Karena orang sukses bukanlah orang yang hoki, tapi orang-orang yang mau berjuang. Gitu aja Kak Indra. Oke, keren banget. Orang sukses bukan orang yang hoki ya, tapi orang yang mau berjuang. Keren sekali. Oke, teman-teman, sebagai penutup acara, kita akan seperti biasa foto-foto bersama. Silakan bagi teman-teman yang berkenan untuk membuka videonya, yang sedang tidak ada aktivitas di luar, boleh kita foto-foto bersama dengan pembicara Mbak Sari. Silakan ya. Oke, sudah semua? Nah, rambutnya boleh dirapikan. Oke, ini teman-teman boleh membantu teman-teman SKI untuk foto dokumentasi. Silakan. Kita mulai ya dari scene yang pertama. 1, 2, 3. Oke, kemudian layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Kak Sari sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk sharing, berbagi ilmu, berbagi motivasi mengenai TikTok marketing pada malam hari ini. Nanti kapan-kapan kita boleh ya Kak Sari untuk mengundang kembali Kak Sari di dalam belajar bisnis bareng SKI. Nah, untuk teman-teman, kita setelah ini minggu depan kita akan ketemu kembali seperti biasa di belajar bisnis bareng SKI. Minggu depan kita akan belajar topiknya tentang cara mudah membangun super team digital marketing. Karena ini berkaitan dengan human research development. Ini juga penting sekali materinya. Silakan teman-teman mengajak temannya sebanyak mungkin karena ini gratis. Kalau di luar sana mungkin teman-teman harus membayar ratusan ribu sampai jutaan. Tapi dari SKI, belajar bisnis bareng SKI, kita akan rutin sampai dengan akhir tahun, Desember 2021, membagikan ilmu-ilmu terupdate mengenai digital marketing secara gratis kepada teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Sari Fauzia telah meluangkan waktunya. Juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya
untuk belajar bisnis bareng SKI pada malam hari ini. Kita akan kembali ketemu minggu depan. Sampai ketemu, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!